Bikin keripik pisang bareng mertua. Halo bunda-bunda, hari ini hari libur, tapi aku nggak pengen bermalas-malasan. Aku ini istri yang paling rajin ini. Aku mau ngajakin mertua aku bikin keripik pisang. Kebetulan kemarin ada pisang yang tumbang karena ribut. Ya sudah, kami eksekusi bikin keripik pisang dua versi. Ada yang manis, ada yang asin. Karena aku nggak suka manis, suami aku suka manis. Dia nggak suka asin, aku suka asin. Ya sudah, kita bikin dua versi. Gak perlu berlama-lama dan gak perlu banyak drama. Ini kami udah eksekusi ya. Ini udah mulai nih mertua aku menggorengnya. Dan di sesi kedua itu mertua aku bilang kasih mentega biar dia itu semakin rangup. Iya bu, maafkan anakmu ini yang memang gak ngerti bikin namanya kue. Apapun itu aku memang bego banget bikin kue ya bun. Nah ini ku serahkan sama mertua aku ya tukang video aja kali ya. Hari ini aku agak beda profesi. Yang biasanya aku menjadi pemeran utama di dalam video aku, hari ini mertua aku yang jadi pemeran utamanya. Untuk keripik pisang kali ini aku serahkan 100% sama mertua aku dong. Karena aku udah pernah gagal bun bikinnya. Ada yang lembek, terus gitu ada yang pokoknya aneh-aneh deh. Jadi aku udah trauma banget. Aku nggak mau ikutan, aku nggak mau nimbrung, aku cuman mau makan aja. Seperti kata mertua aku, ini masukin ke kualinya nggak usah banyak-banyak, sabar-sabar aja, bikinnya santai-santai aja. Ini dia tersangkanya. Ternyata dari tadi aku cari ini mana keripik pisangnya, katanya udah ada yang mateng, habis saja mateng habis. Ternyata si bocil itu nggak sabaran banget. Tapi dia orangnya gampang bosan ya bun. Palingan nanti dia udah capek sendiri udah berhenti. Dia nggak apa-apa, biarin aja dia makan selagi dia suka, biarin aja, nggak usah dilarang-larang bun, anak kita mau makan. Balik lagi ke proses pembuatan keripik pisangnya. Ini kami bikin yang versi manis dulu ya, itu pakai air gula. Jadi kata mertua aku, kalau minyak di dalam kuali itu udah tenang, udah nggak ada blebob-blebobnya, berarti pisangnya udah mateng. Baru kita siramin air gulanya supaya dia nggak lempem lagi, jadi enak. Nah ini lanjut si menantu katanya mau bantuin. Ya sudah tuh, bantuin bikinin air garam. Ini aku agak-agak curiga sama air garam yang dibikin nih. Air garamnya kita tinggalin dulu, seruput kopi dulu. Enak banget ternyata. Karena memang ini si menantu nggak mau diem aja, nggak enakan sama mertua kali ya. Ya nggak apa-apa, bantuin ngancurin air garam juga nggak apa-apa bu. Yang namanya aja bantu juga kok. Bantu ngeliat juga bantu. Karena kami mau lanjut bikin keripik pisang yang asin. Nah ini air garamnya udah selesai diaduk-aduk. Lanjut aku mau cicip keripik pisang yang manis. Karena aku juga penasaran yang manis itu enak apa enggak. Tapi memang aku kurang suka ya. Ya sudah, ini keripik pisang yang manisnya udah penuh satu toples. Artinya kita mau lanjut bikin yang asin lagi. Oke lanjut, balik lagi ke proses bikin keripiknya. Ini sebagai menantu yang rajin dan baik hati, aku nggak mungkin hanya berdiam aja melihat mertua aku bekerja. Ya sudah, aku pengen nimbrung, padahal ini takut banget karena ini panas banget ternyata. Aku takut keciprat ke tangan aku, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, namanya kita belajar ya bun. Ini seriusan, aku tuh udah pernah bikin keripik pisang ini sendiri dan nggak jadi bun, gagal total. Nah ini makanya aku belajar nih sama mertua aku. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa bikin sendiri. Nggak sampai di situ aja, aku juga pengen dong ngaduk-ngaduk gimana rasanya. Giliran mertua aku nih yang parutin pisangnya, aku yang nunggu buat ngaduk-ngaduknya. Kata mertua aku tuh kalau kayak gini tuh cepat selesai. Jadi ada yang marutin pisang, ada juga yang aduk-aduk pisangnya, jadi dia nggak lengket gitu. Iya bu, sekarang aku udah mulai paham, aku udah mulai ngerti. Sepertinya nanti buat lebaran aku bikin sendiri deh. Bunda-bunda kalau mau pesen boleh ya, aku open order. Dan ternyata keripik pisang yang asin ini emang senagih itu ya bun, gak cukup satu kita makannya. Nah ini aku saking enaknya, saking nagihnya, aku tuh makannya di sini berulang-ulang. Aku udah nangkring aja nih di depan kompor. Alasannya aja tuh tadi modusan mau bantuin, padahal beneran mau makan. Nah ini tuh kata mertua aku, kalau buat isi toples bagusnya bikin bulat-bulat gini. Jadi kita parutin pisangnya itu tegak ya, nggak memanjang. Jadi kalau buat isi toples itu
bagus katanya. Kalau panjang-panjang itu nanti sedikit aja muatnya. Gitulah ya bun, kalau kita itu udah masak barengan orang tua, itu banyak sekali ilmunya. Hanya bikin keripik pisang aja banyak tips-tips yang kita nggak tahu. Sebenarnya kalau keripik pisang ini resepnya itu banyak kali di YouTube, tapi nggak ada yang trik-triknya itu dibagikan. Makanya kalau kita mau belajar tuh ya sama mak sendiri. Jadi semua ilmunya disalurkan, nggak pelit-pelit pokoknya. Lanjut, sebagai menantu yang rajin, aku nggak mau berpikir panjang, langsung aja ini aku siapin toplesnya buat aku simpen yang asinnya. Oke, ini yang asinnya kayaknya sedikit aja, jadi toplesnya kecil aja ya. Oh ya, itu tadi aku suruh adik aku nyobain yang asin banget itu, dan aku ketawain aja, katanya kok asin kali, kayak ini keripik garam bukan keripik pisang. Makanya aku ketawain aja. Makanya nggak usah tau makan aja. Lihat nih kakak iparnya, rajin banget kan, bantuin ngisi juga bantuin makan. Ya seperti itulah ya bun, ini kebetulan karena weekend, jadi di rumah itu rame, gak ada yang kerja dan gak ada yang sekolah. Oke deh bun, ini aku persingkat proses bikin keripiknya udah selesai. Aku ucapkan alhamdulillah untuk keripik pisang kami hari ini. Terima kasih udah menonton, ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you next time and bye bye.